Sudah 2 hari ini, hatiku selalu berdebar-debar. Aku tidak tahu akan terjadi peristiwa apa lagi di sini. Kenapa Yunda berkata demikian? Aku juga tidak tahu, Dinda. Sepertinya aku mempunyai firasat buruk akan terjadi. Entah akan terjadi di sini atau di tempat lain. Jelas, kejadian itu apakah penjagaan di lorong rahasia tetap dijaga dengan baik, Dinda? Yunda, penjagaan di sana cukup ketat. Syukurlah kalau memang begitu. Aku hanya sedikit khawatir saja. Oh ya, kenapa Paman Mada belum memberi kabar bagaimana keadaan di istana sekarang? Apakah dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya? Iya, mungkin begitu, Yunda. Tetapi, bukankah kita sudah tahu bagaimana keadaan istana dari surat Paman Mada beberapa hari yang lalu? Iya ya. Aneh. Kenapa pikiranku jadi tidak tentram seperti ini? Mau ada peristiwa apa sebenarnya? Sudah, Yunda. Mungkin Yunda kurang istirahat, sehingga pikiran Yunda jadi tidak tenang. Ya, mungkin juga demikian, Dinda. Nah, sebaiknya sekarang Yunda istirahat saja. Mungkin dengan istirahat yang tenang, pikiran Yunda pun akan jadi tenang. Iya, tapi mataku belum terasa ngantuk. Sebaiknya aku berjalan-jalan saja. Kau mau menemani aku, Dinda Raja Dewi? Ayolah. Putri Tunggadewi kemudian melangkah meninggalkan pondoknya untuk menenangkan pikirannya, ditemani oleh adiknya Raja Dewi. Sementara itu, bala tentara Majapahit terus bergerak. Malam terus bergulir tidak terasa. Setelah semalaman sang rembulan bertengger di Cakrawala, kini cahayanya pun ditelan sang waktu dan berganti matahari yang mulai mengintip di langit timur. Setelah semalaman berkuda tanpa henti, akhirnya kuda Parasuta pun sampai di Gunung Lejar. Kemudian ia meneruskan langkah kudanya ke terowongan rahasia. Tapi setelah ia tiba di depan mulut terowongan rahasia, 2 orang penjaga menghalangi langkah kudanya. Hentikan langkah kudamu. Apa yang ingin kau lakukan di tempat ini? Jangan halangi langkah kudaku, Kisanak. Aku harus cepat-cepat sampai ke lereng Gunung Lejar. Wah, untuk apa kau ke lereng Gunung Lejar? Tidak sembarang orang boleh melewati tempat ini. Iya, apalagi sampai ke lereng Gunung Lejar. Dari mana kau mengetahui bahwa di sini ada terowongan rahasia? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Sebaiknya kalian menyingkirlah. Kurang ajar. Rupanya kau datang kemari ingin mencari kerusuhan. Sebaiknya kita hajar saja orang ini sebelum ia mengetahui tempat rahasia ini. Iya, kalau dia sampai leluasa ke lereng atas, tentunya dia akan mengetahui segala-galanya, kemudian menyebarkan rahasia ini kepada orang-orang. Kawan-kawan, yuk, kepung orang ini. Jangan biarkan dia sampai melewati terowongan rahasia ini. Para pendekar yang ditugaskan menjaga terowongan rahasia kemudian mengepung kuda Parasuta yang masih duduk di atas punggung kudanya. Tidak tahu siapa aku. Jangan coba-coba menipu kami, hai orang asing. Kelancanganmu datang ke tempat ini, itu sama saja kau membuat masalah sendiri. Dan kami tak akan membiarkan kau pergi begitu saja dari tempat ini. Ayo, teman-teman, tunggu apa lagi? Kita tangkap orang ini. Kita buat dia tidak berdaya. Iya. Setelah itu, kita serahkan pada pimpinan kita. Ya. Tunggu dulu, tunggu. Kedatanganku kemari tidak ingin membuat keributan. Aku kemari membawa tugas penting. Aku harus bertemu dengan pimpinan kalian. Alah, jangan banyak mulut kau, Kisanak. Bagaimana mungkin orang yang tidak kami kenal tidak akan membuat masalah? Kau pasti bermaksud tidak baik. Terserah kalian. Kalau memang kalian tidak percaya. Yang jelas aku harus secepatnya bertemu dengan pimpinan kalian. Menyingkirlah kalau aku tidak ingin berbuat kasar. Rupanya kau memang ingin cari masalah di tempat ini. Kawan-kawan, ayo, serang! Ayo, serang! Akhirnya dengan terpaksa kuda Parasuta melayani para pendekar yang ditugaskan menjaga terowongan rahasia. Nandaka dan Pradipa datang melihat perkelahian ini. Pradipa,
Lihat, sepertinya orang-orang kita tengah berkelahi dengan seseorang. Siapa orang itu? Bagaimana orang itu tahu ada terowongan rahasia di sini? Jangan-jangan dia seorang mata-mata dari istana Majapahit. Ya, sebaiknya kita dekati saja Pradipa. Kita cari tahu siapa orang itu. Ya. Ayo. Hei, hentikan! Nandaka. Ada apa kawan-kawan? Ada orang asing ingin melewati terowongan ini. Dia bilang ingin lereng atas. Benar. Siapa kau sebenarnya Kisana? Apakah aku perlu menjelaskan siapa diriku? Iya. Siapapun orang yang tidak kami kenal, jika ingin melewati terowongan rahasia ini, kami harus tahu siapa orang itu. Karena tidak sembarangan orang yang boleh melewati terowongan dan juga mengetahui tempat ini. Iya. Kalau kau memberitahukan siapa kau, barangkali kami bisa membantunya. Baiklah. Aku utusan dari Kakang Gajah Mada. Aku datang ke lereng Gunung Lejar ini atas perintahnya. Kau utusan dari Paman Gajah Mada? Benar. Baiklah. Kalau begitu, mari kami antar. Terima kasih. Untunglah kuda Parasuta segera menjelaskan siapa dirinya. Kemudian dengan diantar oleh Nandaka dan Pradipa, kuda Parasuta pun segera melangkah ke lereng atas. Oh iya. Siapa namamu Kisanak? Namaku Kuda Parasuta. Kalian sendiri siapa? Aku Pradipa. Dan ini Nandaka. Tadi kenapa tidak kau jelaskan saja siapa dirimu pada teman-temanku? Kalau kau beritahu mereka, mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman. Ya, aku begitu terburu-buru. Makanya aku tidak sempat menjelaskan siapa diriku. Apakah Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi ada di tempatnya? Beliau ada di ruang pendopo. Syukurlah. Dengan begitu surat ini bisa cepat dapat dibacanya. Apakah ada berita penting dari istana? Benar. Keadaan sedang kacau. Makanya Kakang Gajah Mada memerintahku datang kemari untuk memberikan surat ini. Oh ya? Setelah beberapa saat lamanya, ketiga orang itu sampai di lereng atas. Nandaka dan Pradipa kemudian segera mengajak kuda Parasuta menemui Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Di ruangan pendopo, setelah bertemu dengan dua putri raja itu, kuda Parasuta segera berlutut menghaturkan sembah. Ampun Tuan Putri, hamba datang membawa amanat dari Kakang Gajah Mada. Silakan duduk kuda Parasuta. Iya Tuan Putri. Kuda Parasuta segera duduk di ruangan pendopo. Sementara Nandaka dan Pradipa setelah mengantarkan kuda Parasuta segera kembali ke terowongan rahasia. Ada berita apakah yang kau bawa dari Paman Mada, kuda Parasuta? Hamba diperintahkan menyampaikan surat ini pada Tuan Putri berdua. Lalu, bagaimana dengan keadaan Paman Mada sendiri? Beliau dalam keadaan baik-baik. Syukurlah kalau memang demikian. Oh ya, apakah perjalananmu kemari tidak hambatan kuda Parasuta? Tidak ada Tuan Putri. Tapi ketika hamba memasuki mulut terowongan itu, hamba sempat bentrok dengan para penjaganya. Ya, untunglah Nandaka dan Pradipa datang. Dan hamba kemudian menjelaskan siapa hamba. Iya, penjagaan di mulut terowongan itu memang harus ketat kuda Parasuta. Dengan begitu tidak sembarang orang bisa masuk ke wilayah ini dan mengetahui tempat rahasia ini. Ya, tapi syukurlah kau tidak apa-apa. Dinda Raja Dewi, iya, temanilah dulu kuda Parasuta. Aku ingin membaca surat Paman Mada ini. Iya Yunda. Sementara Putri Raja Dewi masih menemani kuda Parasuta. Nah, kalau kau ingin beristirahat, kau bisa istirahat itu kuda Parasuta. Ya, mungkin kau sangat lelah sekali. Terima kasih Tuan Putri. Biarlah hamba di sini dulu. Oh ya, bagaimana keadaan Tuan Putri di sini? Apakah suasana cukup tenang? Iya, tempat ini cukup tenang dan damai. Sangat berbeda jauh sekali dengan suasana di istana yang pengap dan kurang menyenangkan. Di sini, kami hidup bisa lebih bebas dan bisa menikmati ketenangan dengan hati yang damai. Syukurlah kalau memang demikian. Keadaan di istana semakin hari semakin menegangkan saja Tuan Putri. Tuan Putri berdua sangat beruntung sekali bisa hidup bebas di tempat ini. Artinya tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang sempit. Iya, sebenarnya hidup seperti inilah yang kami inginkan.
Untuk apa tinggal di istana kalau hanya membuat kami tidak tenang? Perlahan Putri Tunggadewi membuka lembaran rontal yang berisikan surat dari Gajah Mada. Ditatapnya sebentar lembaran rontal yang sudah dibuka. Kemudian ia pun segera membacanya. Tangannya nampak sedikit gemetar membaca isi surat itu. Tuan Putri, ketegangan di istana Majapahit semakin memuncak. Sekarang Prabu Jayanegara bersama 40.000 prajurit Majapahit bergerak menuju ke Lamajang. Keberangkatan Gusti Prabu bersama 40.000 prajuritnya, yaitu ingin menggempur istana Lamajang. Menurut desas-desus yang hamba dengar, Patih Nambi mencoba memberontak pada Majapahit. Tetapi, menurut firasat hamba, tidak mungkin Patih Nambi mempunyai rencana demikian. Dan hamba rasa, ini hanyalah hasutan Ramapati untuk menjatuhkan Patih Nambi. Tuan Putri, sebelum pertumpahan darah ini terjadi, menurut pendapat hamba, sebaiknya Tuan Putri menemui Paman Nambi di Lamajang. Cari tahu tentang kebenarannya. Jangan-jangan Patih Nambi pun tidak tahu tentang kejadian ini. Maaf, Tuan Putri. Bukan hamba tidak bisa membantu perjuangan Tuan Putri. Keadaan hamba pun sekarang harus berhati-hati, agar hamba tidak dicurigai. Kalau Tuan Putri mengingat surat hamba beberapa hari yang lalu, ternyata benar bahwa kelompok Rakrian Mapatih dalam bahaya. Tuan Putri, demikian surat hamba. Hamba tidak bisa menulis surat ini lebih panjang lagi, karena situasi di sini pun cukup gawat. Hamba harus lebih berhati-hati. Saran hamba, kalau Tuan Putri ingin mengetahui kebenaran dari desas-desus itu, sebaiknya Tuan Putri menemui Rakrian Mapatih Nambi di istana Lamajang. Bekal Gajah Mada. Putri Tunggadewi selesai membaca surat. Perlahan ia menarik nafas panjang. Sejenak ia termangu mengingat isi surat itu. Kembali ditatapnya lipatan rontal yang masih berada dalam genggaman tangannya. Oh, tidak kusangka Kakang Jayanegara setika itu. Apakah dia tidak ingat dengan perjuangan Paman Nambi? Ya, aku harus menemui Paman Nambi untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah ia benar-benar ingin berontak pada Majapahit? Tapi kalau kupikir secara waras, rasanya tidak mungkin Paman Nambi mempunyai rencana seperti itu. Aku rasa ini hanyalah hasutan Eyang Ramapati. Kelewatan sekali. Ya, sebelum segalanya terlambat, aku harus cepat-cepat pergi ke Lamajang. Sebaiknya aku temui Kuda Parasuta dulu. Kuda Parasuta, aku sudah membaca isi surat ini. Terima kasih atas jerih payahmu menyampaikan surat ini padaku. Iya, Tuan Putri. Kalau begitu, hamba akan kembali ke Majapahit sekarang juga. Apakah tidak sebaiknya besok saja? Kau perlu istirahat. Terima kasih Tuan Putri. Hamba harus kembali ke istana cepat-cepat. Hamba khawatir Kakang Bekal Gajah Mada menunggu kabar dari hamba. Ya, baiklah kalau sekarang juga kau mau kembali ke istana Majapahit. Sampaikan saja salamku pada Paman Gajah Mada. Baik Tuan Putri. Hamba mohon diri. Kuda Parasuta segera membungkuk hormat. Setelah itu ia segera menuju kudanya. Dan sebentar kemudian, ia telah meninggalkan puncak lereng Gunung Lejar. Sepeninggal Kuda Parasuta, Putri Tunggadewi segera kembali ke ruangan pendopo, menemui adiknya, Putri Raja Dewi. Sudah kau baca surat itu, Dinda? Sudah, Yunda. Kasihan sekali keadaan Paman Nambi. Ya. Lalu, bagaimana rencana Yunda sekarang? Aku berniat menemui Paman Nambi di Lamajang. Aku ingin mencari tahu kebenarannya. Seandainya memang benar Paman Nambi akan berontak, kita harus menasihatinya
agar beliau mau mengurungkan niatnya. Dan seandainya tidak, dia pun harus menghadap Kakang Jayanegara untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Eyang Ramapati memang kejam. Dia pandai sekali bersilat lidah dan mempengaruhi Kakang Jayanegara. Oh ya, kalau memang Yunda berniat ke Lamajang sekarang juga, sebaiknya kita minta Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta untuk menemani kita, Yunda. Iya, aku memang berniat meminta bantuannya untuk menemani kita. Yunda, lihat. Bukankah itu Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta? Oh, kebetulan sekali mereka datang. Benar saja, dari jauh nampak Cakradara dan Kudamerta tengah melangkah ke ruang pendopo, di mana Putri Tunggadewi dan Raja Dewi berada. Aku sepertinya tadi melihat ada seorang tamu datang ke sini, Dinda Tunggadewi. Benar, Kakang. Dia Kuda Parasuta, utusan Paman Kejamada. Silakanlah duduk dulu, Kakang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Sepertinya penting sekali. Benar. Barusan tadi, aku menerima surat dari Kuda Parasuta yang ditulis oleh Paman Kejamada. Isi surat itu mengenai perselisihan Kakang Jayanegara dengan Paman Nambi. Dan sekarang, Kakang Jayanegara bersama 40.000 prajuritnya bergerak menuju Lamajang. Oh, jadi Paman Nambi sekarang sedang berada di Lamajang. Lalu kenapa tiba-tiba Kakang Jayanegara membawa pasukannya ke sana? Menurut berita yang disampaikan Paman Kejamada, Paman Nambi ingin memberontak pada Majapahit. Tapi aku sangsi atas berita itu, Kakang. Benar, Kakang Cakradara. Kami berdua tidak yakin dengan desas-desus itu. Aku rasa ada orang lain yang menghasut Kakang Jayanegara untuk menghancurkan Paman Nambi. Memang benar. Dan orang yang menghasut Kakang Jayanegara adalah Eyang Ramapati. Kelewatan sekali orang tua itu. Sepertinya dia tidak tanggung-tanggung untuk menyingkirkan musuhnya. Sekarang bagaimana dengan tindakan Yunda Tunggadewi sendiri? Aku berniat pergi ke Lamajang menemui Paman Nambi. Di samping ingin mencari tahu kebenarannya, tetapi juga ingin menyarankan agar Paman Nambi jangan sampai mempunyai niat demikian. Iya, kasihan sekali keadaan Paman Nambi. Kalau bisa, pertumpahan darah ini harus dicegah, Yunda. Iya, untuk itulah Yunda berniat datang ke Lamajang, yaitu ingin menghentikan pertumpahan darah ini. Sekarang, aku butuh bantuan Kakang berdua untuk menemaniku ke Lamajang. Iya, baiklah. Lalu kapan Dinda berniat berangkat ke sana? Kalau bisa sekarang juga kita berangkat, Kakang. Kita harus segera sampai lebih dulu, sebelum rombongan bala tentara Majapahit sampai di sana. Iya, baiklah. Kalau begitu, aku akan segera mengambil kuda sebentar. Kudamerta segera mengambil 4 ekor kuda. Setelah itu mereka mulai memacu kudanya, meninggalkan puncak lereng Gunung Lejar. Sementara itu, di Lamajang, Rekrian Mapatih Nambi tengah berada di ruangan pendopo bersama 3 orang temannya, Samara, Rakeh Jangkung, dan Kiderpana. Selama aku berada di sini, rasanya hatiku sedikit bisa tenang, Kakang Nambi. Berbeda dengan keadaan di Istana Majapahit yang selalu tegang. Ya. Anggaplah kalian berada di sini sedang istirahat, melepas ketegangan. Kapan rencana Kakang untuk kembali ke Majapahit? Oh, aku menunggu kabar dari Kakang Ramapati dulu. Seandainya dia sudah mengirimkan kabar, baru aku akan kembali. Kalau bisa, kita lebih lama berada di sini, Kakang. Rasanya aku sudah mulai bosan tinggal di lingkungan Majapahit. Apalagi kalau mengingat peristiwa yang menimpa Adipawaka. Rasanya aku ingin sekali mendukung rencananya untuk memberontak pada Majapahit. Adi Samara, kalau kita memikirkan masalah dendam, ya memang tak akan ada habis-habisnya. Hawa nafsu seperti itu setiap saat pasti membakar jiwa kita. Sebaiknya selama kalian berada di sini, jernihkan saja pikiran kalian. Gunakanlah waktu yang senggang ini untuk berpikir tenang. Iya.
Kami juga sebenarnya lagi mencoba untuk berpikir tenang. Tapi kok hari semakin hari, aku jadi sulit untuk tidur. Apalagi untuk berpikir tenang. Mestinya kita akan bisa istirahat dengan tenang, karena tak ada lagi yang harus kita lakukan. Tapi ini kok tidak bisa tenang. Hati Kakang Nambi sendiri bagaimana? Ya, sepertinya tidak berbeda dengan kalian. Apakah akan ada peristiwa di sini, Kakang? Entahlah. Mudah-mudahan saja tidak. Rupanya firasat-firasat buruk mulai terasa di hati kerabat-kerabat dekat Rekrian Mapatih Nambi. Dan Patih Nambi sendiri pun merasakan hal itu. Sementara itu, setelah seharian berkuda melewati jalan berbatu dan bersemak belukar yang rimbun, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, Cakradara dan Kuda Merta akhirnya sampai di pintu gapura Istana Lamajang. Kemudian mereka pun diantar ke ruang pendopo menemui Rekrian Mapatih Nambi. Melihat kehadiran kedua tuan putrinya, Patih Nambi, Samara, Rakeh Jangkung dan Kiderbana segera berlutut menghaturkan sembah. Sudahlah, Paman. Oh, ada angin apakah sehingga tuan putri berdua sampai datang ke Lamajang? Paman tidak usah terkejut dengan kedatangan kami. Kami kemari sedikit membawa kabar. Tapi sebelum itu kalau boleh saya tahu, bagaimana hubungan Paman dengan Kakang Jayanegara? Ampun tuan putri. Hubungan hamba dengan Gusti Prabu akhir-akhir ini memang kurang serasi. Hamba juga tidak mengerti mengapa Gusti Prabu demikian. Lalu bagaimana Paman Nambi dan yang lainnya bisa berada di Istana Lamajang ini? Bukankah Paman mempunyai tugas di Istana Majapahit? Oh, rupanya Tuan Putri belum mengetahui musibah yang menimpa kami. Ayah hamba Tuan Putri, Adipati Lamajang, Prana Raja telah meninggal dunia Tuan Putri. Meninggal dunia? Iya. Maafkan kami yang tidak tahu ini, Paman. Paman, kapan Adipati Prana Raja diprabukan? Sudah 5 hari yang lalu, Tuan Putri. Lalu, bagaimana dengan pihak Istana Majapahit? Apakah Kakang Jayanegara sudah Paman beri kabar dengan musibah yang menimpa Paman ini? Ketika ayah hamba sakit pun, hamba sudah mengirim 4 orang prajurit Lamajang untuk memberitahukan Gusti Prabu, sekaligus meminta pertolongannya untuk mengizinkan Ratanca datang kemari. Tetapi rupanya 4 orang prajurit Lamajang lenyap begitu saja. Dan kami mempunyai dugaan keempat prajurit itu dirampok orang. Lalu ketika ayahanda Prana Raja meninggal, hamba pun tidak lupa untuk memberitahukan Gusti Prabu. Kemudian hamba pun mengirimkan 4 orang prajurit utusan. Tetapi apa nyatanya? 4 orang prajurit itu pun lenyap tanpa bekas. Hamba sendiri tidak mengerti mengapa sampai demikian. Tetapi hamba sempat sedikit tenang, karena utusan dari Istana Majapahit akhirnya datang juga. Ya, Kakang Ramapatilah yang datang mewakili Gusti Prabu, Tuan Putri. Lalu apa rencana lain Paman Nambi di Lamajang ini? Rencana lain? Apa maksud Tuan Putri? Paman Nambi tidak perlu kaget. Paman telah dituduh oleh seseorang untuk memberontak pada Istana Majapahit. Oh, siapa yang menuduh hamba demikian, Tuan Putri? Demi Dewata Agung, hamba sama sekali tidak mempunyai niat demikian, Tuan Putri. Kalau begitu, Paman Nambi sedang diadu domba. Sekarang, Kakang Jayanegara bersama 40.000 prajurit Majapahit sedang bergerak kemari, Paman. Dan menurut berita yang disampaikan Paman Gajah Mada kepada kami, Kakang Jayanegara berniat menumpas Paman Nambi. Mendengar kata-kata Putri Raja Dewi, mendadak wajah Rekrian Mapatih Nambi berubah menjadi merah padam.
Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Perlahan Patih Nambi menarik nafas panjang. Paman, kami tidak ingin pertumpahan darah ini terjadi. Jadi aku harap Paman menyerahkan diri saja. Menyerahkan diri? Tidak. Hamba tidak merasa bersalah, Tuan Putri. Kami tahu Paman tidak bersalah. Tetapi bukankah lebih baik Paman mengalah daripada harus jatuh korban, Paman? Mengalah bukan berarti kalah, Paman. Mengalah tetapi membela atau melindungi kehancuran Paman dan warga di Salamajang. Hamba mengerti apa yang Tuan Putri maksudkan. Tetapi biar bagaimana, hamba akan tetap mempertahankan harga diri. Hamba bertekad mempertahankan kehormatan bumi Lamajang, bumi kelahiran kami. Hamba sudah cukup sabar menahan amarah Tuan Putri. Dan rasanya inilah batas kesabaran hamba. Maaf, Paman. Bukan saya ingin turut campur. Tetapi alangkah baiknya kalau Paman mau berpikir lebih jauh lagi. Bala tentara Majapahit ribuan jumlahnya. Sementara Paman hanya mempunyai beberapa ratus prajurit saja. Bukan mustahil Paman akan kalah. Dan korban akan jatuh dengan sia-sia, Paman. Kami rela mati demi membela kebenaran. Jadi Paman tetap tidak mau menyerah? Apa boleh buat, Tuan Putri? Daripada kehormatan kami terus-menerus diinjak-injak. Iya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Iya, kami juga tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan ini. Saya secara pribadi akan berdiri di belakang Kakang Nambi. Begitu juga hamba. Iya. Baiklah kalau ini memang sudah tekad kalian. Aku tidak bisa berbuat banyak selain hanya berdoa. Semoga Paman Nambi dan yang lainnya dilindungi oleh Dewata Agung. Terima kasih, Tuan Putri. Hamba benar-benar tidak melupakan kebaikan Tuan Putri yang sudi memberi kabar tentang akan datangnya bala tentara Majapahit. Sama-sama, Paman. Baiklah, kalau begitu saya tidak lama-lama di sini. Saya harus kembali ke lereng Gunung Lejar. Ya, mudah-mudahan saja Paman dilindungi oleh Dewata Agung. Mari, Dinda Raja Dewi. Permisi, Paman Nambi. Akhirnya Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Cakradara dan Kudamerta meninggalkan istana Lamajang. Patih Nambi beserta rekan-rekannya mengantarkan mereka sampai ke gapura pintu masuk istana. Mari, Paman. Hiya, hiya, hiya! Untunglah Tuan Putri Tunggadewi mengabarkan hal ini. Kalau tidak, maka dengan jelas sekali kematian di ambang pintu. Keparat sekali. Ini pasti hasutan si keparat Ramapati. Sungguh berbisa sekali mulut orang itu. Dia pandai bermanis muka di hadapanku. Sementara dia mencari kesempatan untuk menghancurkan aku. Kakang Nambi, bagaimana sekarang? Sekarang, kalian kembali dulu. Aku ingin menemui istriku. Setelah itu kita berkumpul lagi di ruang pendopo. Dan jangan lupa, beri kabar Adi Maesa Pawaka. Baiklah, Kakang. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ya. Setelah Samara dan yang lainnya pergi, Patih Nambi kemudian memanggil anak dan istrinya. Mereka pun berbicara di ruang bilik depan. Rupanya mimpiku yang selama ini terjadi berturut-turut dalam tidurku akan segera menjadi kenyataan, Nyai. Apa maksud Kakang Nambi? 30.000 bala tentara Majapahit
sedang bergerak menuju kemari. Perang besar akan terjadi di sini, Nyai. Aku juga tidak mengerti kenapa peristiwa ini harus terjadi. Dari mana Kakang mendapat kabar bahwa bala tentara Majapahit sedang menuju kemari? Belum lama, Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi datang kemari. Beliau yang memberi kabar tentang akan datangnya pasukan Majapahit itu. Rupanya kita berhasil diadu domba oleh Ramapati, Nyai. Laki-laki tua itu memang luar biasa sekali liciknya. Aku juga sudah menduga sebelumnya, Kakang. Waktu kau dikeluarkan dari penjara beberapa pekan yang lalu, aku sempat curiga padanya. Dan sekarang kenyataannya benar-benar terbukti. Menyebalkan sekali tingkah laki-laki tua itu. Ya, rupanya dia memang sudah lama ingin menyingkirkan aku, Nyai. Mungkin baru sekarang ia mempunyai kesempatan itu. Sekarang semua sudah terlanjur. Apapun yang akan terjadi, aku harus berani menghadapinya. Janarupaka, jika peperangan ini terjadi, jagalah ibumu baik-baik. Iya, Ayahanda. Nah, sekarang cepatlah cari tempat perlindungan yang aman. Jangan sekali-kali menampakkan diri jika perang ini tengah berlangsung. Lalu, teman-teman Kakang yang lain bagaimana? Mereka akan membantu kita, Nyai. Sebentar lagi mereka akan kumpul di pendopo. Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu memikirkan aku. Sekarang lebih baik berlindunglah. Ayah, sebenarnya saya ingin sekali membantu Ayah. Kalau Ayah mengizinkan. Tidak perlu, Janarupaka. Lebih baik kau jaga saja ibumu. Biarlah perjuangan ini Ayah dan kawan-kawan Ayah saja bertempur. Nah, sekarang ajalah ibumu mencari tempat perlindungan yang baik. Iya, Ayah. Kalian tidak perlu takut atau cemas selama kita berada di pihak yang benar. Hati-hatilah, Kakang. Iya, Nyai. Nyai Nambi dan Janarupaka segera meninggalkan ruangan bilik depan. Setelah keduanya pergi, Patih Nambi segera kembali ke ruang pendopo. Siang yang terik oleh cahaya matahari, di ruang pendopo Istana Lamajang telah berkumpul teman-teman dekat Patih Nambi. Mereka adalah Samara, Rakeh Jangkung, Kiderpana, dan Mahisa Pawagal. Wajah mereka kelihatan tegang untuk menerima perintah dari Patih Nambi. Sesuatu yang tidak kuinginkan akhirnya harus terjadi. Sebentar lagi perang besar akan berlangsung. Aku menghimbau pada kalian semua. Kalian tidak perlu takut. Berjuanglah dengan sekuat tenaga dan jiwa raga kalian. Selama kebenaran berada dalam genggaman kita, maka apapun bentuk yang akan merusak kebenaran itu, kita harus memperjuangkannya. Ternyata dugaan kalian memang tidak salah. Ramapati memang ular berbisa yang ganas. Dan sekarang kita sedang berada dalam patukannya. Laki-laki tua licik itu memang perlu dihajar. Dia tak pantas untuk hidup lama di dunia ini. Setiap gerak-gerik dan nada bicara membuat aku muak. Kalau saja nanti aku berhadapan dengan dia, maka jangan harap dia akan dapat luput dari maut. Sudahlah. Pendam dulu amarah kalian. Waktu kita sangat terbatas. Dan sudah saatnya kita membagi tugas. Aku harap kalian tidak perlu gentar, sekalipun kita akan berhadapan dengan ribuan prajurit. Demi membela kebenaran dan keadilan, aku siap mati sebagai ksatria. Kebenaran harus ditegakkan. Keadilan harus berdiri dengan kokoh. Dan kitalah orang-orang yang akan meluruskan semuanya itu. Aku rela mati sebagai kesatria Lamajang sejati. Hatiku dan jiwaku semakin besar mendengar ketulusan kalian untuk membela perjuangan ini. Baiklah, sekarang aku akan membagikan tugas.
Adipawaga dengan 500 orang prajurit menjaga benteng Pajarakan. Siap, Kakang. Aku akan menjaga benteng itu dengan sekuat tenagaku. Dan Ki Derpana dengan 500 orang prajurit menjaga desa Ganding. Iya, Adi Nambi. Dan kau, Adi Rakeh Jangkung, menjaga desa Kancipuri dengan 500 orang prajurit. Sementara aku dan Adi Samara akan menjaga Istana Lamajang bersama 3.000 orang prajurit. Nah, baiklah. Sebelum kalian berangkat dengan tugas masing-masing, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Aku rasa semuanya sudah jelas, Kakang. Dan kami siap menjalankan tugas. Baiklah. Kalau memang sekarang kalian sudah siap menjalankan tugas, dan tak ada lagi pertanyaan, silahkan membawa prajurit masing-masing di posisi yang telah kutentukan. Ki Derpana, Rakeh Jangkung, dan Mahisa Pawaga segera meninggalkan tempat itu. Mereka semua langsung menuju posisi yang telah ditentukan Patih Nambi. Sementara Samara berada di Istana Lamajang bersama Patih Nambi. Sebentar lagi langit di atas Lamajang akan menjadi merah. Pertempuran besar akan segera berlangsung. Inikah makna dari mimpiku selama ini? Dewata Agung, lindungilah perjuangan rekan-rekanku. Dan lindungilah tanah Lamajang ini dari tangan-tangan kotor yang akan menjamahnya. Yunda, kita tidak bisa mencegah pertumpahan darah itu, Yunda. Ya, apa boleh buat? Kita cuma bisa menyarankan saja. Mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi Paman Nambi dan rekan-rekannya. Kalau saja pertempuran itu terjadi, pasukan Paman Nambi pasti akan kalah. Karena bala tentara Majapahit cukup banyak jumlahnya, Yunda. Ya. Kalau saja Paman Nambi mau berpikir panjang untuk mengalah, aku rasa pertumpahan darah ini tidak akan terjadi. Ya, semuanya sudah terlambat dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya Paman Nambi sudah terlalu sabar untuk menahan amarahnya. Dan sekaranglah batas kesabaran itu berhenti. Paman Nambi memang tidak bisa disalahkan. Kekotoran Eyang Pati kelihatannya semakin jelas saja. Dan sepertinya semakin leluasa mempengaruhi Kakang Jayanegara. Sayang sekali, Kakang Jayanegara terlalu bodoh. Kalau saja ia mau berpikir. Yunda, jiwanya sudah terbiasa dengan kekotoran. Makanya ketika kotoran lain mulai menempel di jiwanya, ia tidak merasakan sama sekali. Apakah ini detik-detik kehancuran dari Majapahit, Yunda? Aku juga semakin was-was selama tata kerajaan dipegang Kakang Jayanegara. Dia sama sekali tidak mengerti apa arti seorang raja, seorang pimpinan. Yang ia tahu, seorang raja adalah seorang penguasa yang berhak berbuat apa saja. Dewata Agung, kenapa Kakang menjadi seorang raja dibekali dengan jiwa yang kotor? Mudah-mudahan saja kejadian yang akan berlangsung ini tidak akan mengorbankan jiwa yang banyak. Iya, kasihan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya merasakan penderitaan akibat peperangan. Hea, hea, hea! Suasana di Istana Lamajang kelihatan mulai tegang. 3.000 orang prajurit sudah bersiap-siap menanti kedatangan musuh. Sementara Samara dan Patih Nambi sudah berpakaian lengkap sebagai seorang prajurit Lamajang. Aku mempunyai dugaan. Pasti Kakang Ramapatilah yang mengatur posisi dari para prajurit Majapahit. Dia memang termasuk orang yang ahli dalam hal ini. Kalau begitu, Kakang Ramapati pasti telah menyebar para prajurit ke setiap penjuru desa. Ya, aku rasa begitu. Tapi aku percaya, sekalipun prajurit yang kita miliki cuma sedikit, mereka pasti berjuang dengan gigih. Iya, Kakang. Para prajurit kita adalah para prajurit yang setia dan siap membela kebenaran. Sekalipun kita akan kalah,
Tetapi kekalahan kita adalah suatu kebanggaan karena kita membela kebenaran. Dan orang yang berdiri di atas kesalahan, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kehancuran. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan kita sudah siap dalam posisinya masing-masing. Dengan begitu mereka semua siap menyambut kedatangan musuh. Sementara itu di benteng Pacarakan, Mahisa Pawagal yang selama ini memang menantikan saat-saat seperti ini, nampak telah siap dengan 500 orang prajuritnya. Inilah saat-saat yang kutunggu itu. Aku tidak perlu bersusah payah menyerbu istana Majapahit, karena mereka sendiri yang akan menyerbu kemari. Jaya Negara. Inilah saat-saat kematianmu. Sambutlah maut yang sebentar lagi akan menjemputmu. Sebelum pertempuran ini berlangsung, sebaiknya aku ke kuburan istriku dulu. Dengan mengenakan pakaian seorang prajurit dan menyandang pedang besar, Mahisa Pawagal segera melangkah ke makam istrinya yang berada di lingkungan benteng Pacarakan itu. Perlahan Mahisa Pawagal berlutut di makam istrinya. Hatrini istriku, aku berjanji, jika nanti aku berhadapan dengan Jaya Negara, Raja busuk itu akan kubunuh. Akan kupersembahkan kematiannya untukmu. Dan seandainya aku tewas dalam peperangan ini, aku berarti menyusul kematianmu. Tunggulah hidup dan matiku istriku. Dan semoga kau tenang di alam istirahatmu. Setelah beberapa lama memandangi makam istrinya, Mahisa Pawagal segera melangkah menuju prajurit-prajuritnya yang sudah dalam keadaan siap siaga. Sementara itu, bala tentara Majapahit sudah menyeberangi Sungai Kapulungan. Di belakang para prajurit yang terus maju bergerak, Prabu Jaya Negara menunggang gajah dengan gagahnya. Sementara tak jauh dari belakang Prabu Jaya Negara, Rakuti dan Rasmi berkuda mengawalnya. Bala tentara Majapahit terus bergerak dan sekarang hampir mendekati desa Hambal. Rakuti, inilah saat yang paling baik untuk berbuat jasa. Kau jangan sampai jauh-jauh dari Gusti Prabu. Ya, aku tahu. Aku memang tak akan jauh-jauh dari Gusti Prabu. Bagus. Kalau kau menyadari situasi yang baik ini, kalau kita bisa berbuat jasa pada Gusti Prabu, artinya kita akan mudah mendapat kepercayaan langsung darinya. Rakuti, aku begitu senang menghadapi situasi seperti ini, karena di sekelilingku puluhan ribu prajurit melindungi kita. Kau jangan merasa senang menghadapi keadaan ini. Nasib kita belum tentu baik, sekalipun puluhan ribu prajurit mengelilingi kita. Kau tentunya tahu bagaimana kehebatan Patih Nambi. Iya, aku tahu Rakuti. Tapi tentunya kau pun mampu menandingi dia. Kehebatanmu pun tidak kalah dengan Patih Nambi. Dan aku percaya kau pasti mampu mengalahkannya, Rakuti. Sudahlah, Rasmi. Kau jangan terlalu banyak memujiku. Nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Yang sekarang kita hadapi ini adalah perang besar. Kalau kau tidak mampu melindungi dirimu sendiri, maka nasib buruk akan selalu membuntutimu. Rakuti, kau jangan menakut-nakuti aku. Kau kan bisa menolongku jika aku dalam keadaan terjepit, Iya, mudah-mudahan saja, Rasmi. Setelah beberapa pal-pala tentara itu bergerak, akhirnya mereka berhenti di desa Hambal. Warga desa tak ada yang berani keluar rumah, karena mereka tahu pasukan itu akan melewati desa mereka. Berhenti. Kita berhenti di sini, Eyang Patih. Benar, Gusti Prabu. Dari desa Hambal ini, jarak benteng Pacarakan tidak jauh lagi. Lalu apa rencanamu selanjutnya, Eyang Patih? Ampun, Gusti. Hamba akan memerintahkan Rasmi dan Rakuti untuk datang ke benteng itu.
kita akan menyuruh mereka menyerah. Kalau tidak mau, kita akan segera menggempur benteng itu. Iya. Kalau begitu perintahkanlah orang-orangmu, Eyang Patih. Baik, Gusti Prabu. Rasmi dan kau Rakuti, kemari. Hamba Gusti. Hamba Gusti. Kalian berdua kuperintahkan menemui pimpinan benteng Pajarakan. Suruh dia menyerah sebelum terlambat. Dan kalau dia tidak mau menyerah, katakan benteng Pajarakan akan dimusnahkan. Baik, Gusti. Nah, sekarang cepatlah kalian pergi. Bawa 40 orang prajurit untuk pengawal kalian. Baik, Gusti. Rasmi dan Rakuti kemudian segera berkuda menuju benteng Pajarakan. Keduanya segera dikawal 40 orang prajurit. Sementara itu, di benteng Lamajang, Mahisa Pawagal tengah bersiap-siap bersama para prajuritnya. Mereka belum juga muncul. Aku sudah tidak sabar menunggunya. Jaya Negara. Jaya Negara. Kau rasakan nanti kehebatan pedangku ini. Aku tak akan membiarkan hidup lebih lama di jagat ini. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Maaf Tuan Pawagal. Saya melihat beberapa orang berkuda menuju kemari. Sepertinya mereka para prajurit istana Majapahit. Benarkah apa yang kau lihat, prajurit? Tuanku bisa lihat sendiri dari atas benteng itu. Tanpa banyak bicara lagi, Mahisa Pawagal segera melihat dari atas benteng. Dan benar saja, beberapa prajurit berkuda menuju ke benteng itu. Mahisa Pawagal buru-buru turun, kemudian bergegas menuju pintu benteng. Akhirnya cecunguk-cecunguk itu datang juga. Tapi, kenapa hanya beberapa orang prajurit saja? Apakah mereka hanya utusan? Rupanya yang datang memimpin para prajurit ini adalah begundal-begundalnya Ramapati. Berhenti! Bukankah kau Tuan Mahisa Pawagal? Benar. Apa maksud kalian datang kemari? Apakah untuk menyerang atau menghancurkan benteng ini? Percuma kalian hanya sedikit. Lebih baik kalian kembali saja. Kami hanya sekedar utusan saja, Tuan Mahisa Pawagal. Utusan? Ya. Utusan apa? Utusan untuk menghasut? Kau tidak perlu tegang seperti itu, Tuan Mahisa Pawagal. Kita bisa bicara baik-baik. Cukup. Jangan terlalu banyak basa-basi. Aku tahu maksud kedatangan kalian. Sudah aku katakan, percuma kalian datang kemari hanya dengan beberapa prajurit. Apakah si Keparat Jaya Negara tidak muncul? Jaga mulutmu, Mahisa Pawagal. Sabar, Rakuti, sabar. Biar aku yang bicara. Tuan Mahisa Pawagal, aku dan beberapa puluh prajurit diutus Gusti Prabu datang kemari, yaitu untuk memperingatkan kau, agar kau menyerah saja. Bala tentara Majapahit yang sekarang berada di desa Hambal, jumlahnya kurang lebih dari 40.000 orang. Nah, kalau kau mau menyerah, berarti para prajurit Majapahit tidak akan menghancurkan atau memusnahkan benteng ini beserta isinya. Tapi kalau kau melawan, maka jangan harap kau akan luput dari maut. Menyerah? Iya. Pantang bagi Mahisa Pawagal menyerah begitu saja sebelum Raja Busuk itu mati terkapar di benteng ini. Jadi kau berniat melawan pasukan Majapahit yang ribuan jumlahnya? Pikirkanlah baik-baik, Mahisa Pawagal. Kau akan hancur secara sia-sia kalau kau melawan. Tapi kau akan selamat kalau kau menyerah. Cukup.
Sampai kapanpun kau menyuruh aku menyerah, aku tak akan menyerah. Kalian hanya begundal-begundal Ramapati yang tidak tahu apa-apa. Kami tidak akan gentar sedikit pun oleh gertakan kalian. Kalian pikir kami penakut? Pih! Demi tanah leluhur kami semua rela mati demi kebenaran. Kebenaran bukan ada pada ketololan Tuan Maisa Pawagal. Kebenaran hanya ada di sini. Di sini, di otak. Kalau kau bicara tentang kebenaran, ya, yang sedang kau hadapi ini bukan lagi menegakkan kebenaran, tetapi menegakkan kebodohan. Nah, bagaimana kau tidak bodoh kalau kau berniat melawan pasukan Majapahit yang ribuan jumlahnya? Cukup! Cukup! Kalian hanya begundal-begundal busuk. Kalian tidak lebih dari anjing-anjing lapar yang menanti kesempatan. Keparat kau, Maisa Pawagal. Mulutmu terlalu lancang kalau dibiarkan terus-menerus. Sabar, Rakuti, sabar. Jangan cegah aku, Rasmi. Aku akan merobek mulut manusia tidak tahu aturan ini. Dia telah berani menghina kita. Tenang, Rakuti, tenang. Kita diperintahkan datang kemari hanya untuk memperingatkan saja, bukan untuk mengajar dia. Maisa Pawagal. Baik, kalau kau memang memilih untuk melawan. Sudahlah. Tidak perlu basa-basi lagi. Seberapapun gertakan yang kalian lontarkan, Mahisa Pawagal tak akan menyerah pada kesewenang-wenangan Raja Busuk itu. Katakan pada Jaya Negara, aku, Mahisa Pawagal, menantang secara ksatria. Kau akan menyesal, Mahisa Pawagal. Aku tidak akan menyesal selama kebenaran berada dalam genggamanku. Rakuti, ayo kita kembali. Setelah tidak berhasil Maisa Pawagal untuk menyerah, akhirnya Rasmi dan Rakuti bersama 40 orang prajuritnya kembali. Siapkan senjata kalian. Mari kita sambut para prajurit Majapahit dengan hulusan pedang kita. Hidup Lamajang! Hidup Lamajang! Para prajurit Lamajang yang melindungi benteng Pajarakan serentak meneriakkan semangat. Mereka mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Begitu juga dengan Maisa Pawagal. Pedang besarnya dihunuskan ke udara, bertanda dia siap untuk bertempur. Ayo para prajurit Lamajang, kita kembali ke posisi kita masing-masing. Kita tidak perlu takut selama kita berada di pihak yang benar. Biarlah kita mati sebagai ksatria Lamajang daripada hidup menjadi pengkhianat. Ayo! Ampun Gusti, mereka sudah kembali. Iya, Yang Pati. Aku juga melihatnya. Ampun Gusti, rupanya Maisa Pawagal pimpinan dari benteng Pajarakan tidak mau menyerah. Oh, rupanya dia lebih memilih mati daripada hidup. Apa yang dikatakannya Rasmi? Ampun Gusti, Maisa Pawagal banyak menghina Gusti. Bahkan dia menantang Gusti Prabu secara kesatria. Wah, kurang ajar. Ini namanya sudah bukan main-main lagi. Berani menantang Gusti Prabu. Itu sama saja menghina beliau. Sudahlah Rasmi. Sekarang kau kembali ke tempatmu semula. Baik Gusti. Ampun Gusti. Rupanya mereka memang tidak mau menyerah. Mereka siap berperang dengan kita. Bahkan Mahisa Pawagal yang memimpin pasukannya di benteng Pajarakan telah berani menantang Gusti. Mahisa Pawagal? Kelihatannya dia masih menaruh dendam atas kematian istrinya. Baiklah, aku terima tantangannya. Lalu sekarang bagaimana Gusti Prabu? Kita nyatakan perang. Sekarang juga kita serbu benteng itu. Kalau begitu, untuk penyerangan pertama ini, biarlah dipimpin oleh Rawedeng dan Rayuyu. Terserah Yang Pati. Yang jelas peperangan ini sudah tidak bisa dihentikan lagi.
Setelah berkata demikian, Prabu Jayanegara kemudian melepaskan anak panah ke arah benteng Pajarakan sebagai pertanda serangan akan dimulai. Ampun Gusti, hamba akan segera memerintahkan Rawedeng dan Rayuyu untuk segera menyerang benteng Pajarakan. Silahkan, Eyang Pati. Sang Ramapati kemudian kembali ke atas kudanya. Kemudian dia segera memberi perintah pada Rawedeng dan Rayuyu. Sebentar kemudian, 1000 orang pasukan prajurit Majapahit melesat bagaikan anak panah menyerbu benteng Pajarakan. Tuan Maisa Pawagal! Tuan! Pasukan Majapahit mulai menyerang! Siapkan senjata kalian. Kita sambut mereka. Jangan biarkan mereka menginjak-injak benteng ini. Semua para prajurit Lamajang yang berada di benteng itu menjadi tegang. Hati mereka mulai berdebar. Namun begitu, mereka semua telah siap menyambut serangan musuh. Apakah penyerangan ini dimulai dari benteng Pajarakan? Atau teman-temanku yang lain pun sudah mulai berhadapan dengan para prajurit Majapahit ini? Pasukan mereka memang banyak. Tetapi biar bagaimanapun, aku akan tetap mempertahankan benteng ini, sekalipun nyawaku sebagai taruhannya. 1000 pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Rawedeng dan Rayuyu terus mengalir bagaikan 1000 anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Mereka sudah hampir mendekati benteng Pajarakan. Lagi dengan benteng Pajarakan, agar kita bisa melihat bagaimana kemampuan kekuatan musuh yang sedang melawan bala tentara kita. Itu usul yang baik, Eyang Pati. Kalau begitu, pimpinlah olehmu, Eyang Pati. Baik, Gusti Prabu. Ramapati kemudian memimpin puluhan ribu prajurit yang berhenti di desa Hambal. Puluhan ribu prajurit itu diperintahkan untuk bergerak dan berhenti tak jauh dari benteng Pajarakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah Maisa Pawagal mempertahankan benteng Pajarakan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.